Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Ande Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 25 Januari 2025. Ya, kondisi dari market overall mix, ada yang merah, ada yang hijau. Kalau kita melihat memang dari kondisi altcoin rata-rata memang masih dalam tekanan ya. Bitcoin dominance masih cukup tinggi, dan dari sentimen market kemarin kita dapat beberapa rilis data penting. Salah satunya adalah data terkait dengan Fed balance sheet Amerika Serikat yang mengalami penurunan. Lalu juga ada dari Bank of Japan ya yang secara resmi melakukan kenaikan untuk suku bunganya 25 basis point. Dan ini menjadikan yen semakin kuat. Kemudian juga ada data CPI dari Jepang yang menunjukkan inflasi sudah terjadi. Dan ini merupakan sebuah indikasi yang bagus untuk perekonomian Jepang. Untuk perdagangan hari ini kita nggak terlalu dapat sentimen yang gimana-gimana. Market akan tutup karena hari ini Sabtu, weekend ya. Siap-siap aja akan ada pergerakan terakhir untuk market forex, kemudian juga gold dan juga saham Amerika Serikat. Jadi mungkin tidak akan terlalu memberikan impact yang volatile untuk perdagangan di hari Sabtu kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku mau informasikan dulu ada event menyambut Imlek dari Gate.io di mana teman-teman bisa menangin beberapa hadiah dengan cara klaim puzzle di sini. Jadi di sini ada puzzle yang kita harus bentuk, teman-teman. Kita harus dapetin kepingan-kepingan puzzle yang ada. Caranya untuk bisa mendapatkan undian ini adalah menyelesaikan tugas. Jadi tugasnya itu adalah teman-teman yang baru mendaftar Gate.io bisa menyelesaikan tugas dengan daftar, kemudian lakukan KYC, dan teman-teman bisa mendapatkan satu undian. Kalau teman-teman mengundang teman kalian juga bisa mendapatkan undian. Dengan melakukan trading, minimum di spot trading $200 untuk setiap kali transaksi berpeluang mendapatkan satu peluang. Untuk di market futures, dengan akumulasi sekitar $1000 per tradingnya, teman-teman juga bisa mendapatkan satu kesempatan undian. Nah, kumpulin tuh puzzle atau undian sebanyak-banyaknya dan selesaikan puzzle yang ada gitu. Kalau teman-teman sudah bisa mengumpulkan bentuk dari puzzle-puzzle ini menjadi sebuah naga, teman-teman akan berpeluang untuk mendapatkan rewardnya gitu. Jadi buat yang tertarik untuk daftar Gate.io bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan lihat ya dari berita-berita yang ada pada market. Kemarin Bitcoin Spot ETF mendapatkan inflow tipis dan juga Ethereum mendapatkan outflow. Justru Grayscale aktif untuk jualan ya untuk pedagang kemarin. Jadi dari sudut pandang pergerakan harga sebenarnya data menunjukkan kurang begitu bagus untuk akumulasi dari produk ETF, baik itu Bitcoin Spot ETF dan juga Ethereum Spot ETF. Berita yang bagus justru datang dari Senator Cynthia Lummis. Dikabarkan beliau akan menjadi pemimpin dari subkomite aset digital untuk Senat Amerika Serikat. Ini memang menunjukkan bahwa beliau ini cukup aktif ya dalam hal menyuarakan terkait dengan Bitcoin dan juga kripto, dan akan membuat regulasi yang cenderung lebih ramah terhadap kripto serta kemudahan-kemudahan untuk akses ke dunia kripto. Teman-teman, ini merupakan sebuah berita yang bagus di mana kedepannya market kripto akan bisa mendapatkan sentimen yang positif terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh Senator Cynthia Lummis ini. Kemudian kalau kita lihat juga dari berita yang lain, datang dari Presiden Donald Trump yang dikabarkan melakukan ban terhadap Central Bank Digital Currency atau CBDC, di mana Presiden Donald Trump ini tidak mendukung pembentukan CBDC. Ya, dia justru mendukung inovasi yang ada pada market kripto. Dan ini jelas merupakan sebuah bentuk dari apresiasi Donald Trump terhadap perkembangan zaman ya, terkait dengan penggunaan blockchain dan juga kripto gitu. Apalagi dalam pidatonya kemarin dia mengungkapkan bahwa akan mendukung perkembangan di bidang AI dan juga kripto, dan ini merupakan sebuah
janji kampanye yang juga dia sampaikan dan akan direalisasikan ke depannya. Jadi ini bisa menjadi sentimen yang positif. Nah, beda dengan Amerika Serikat, dari Uni Eropa justru punya langkah yang berbeda. Uni Eropa bakalan tetap untuk mengesahkan CBDC. Dia melihat ada hal yang lebih buruk daripada CBDC, yaitu stablecoin. Justru Bank Sentral Eropa ini bersikap sangat-sangat negatif terhadap yang namanya stablecoin yang diluncurkan oleh beberapa platform seperti Circle ataupun juga Tether ya. Itu dia sangat-sangat anti. Di mana di banyak bank sentral, di banyak exchange yang terregulasi di Uni Eropa kan disuruh delisting USDT. Makanya banyak berita kemarin Tether di delisting. Apa impact-nya? Ya sebenarnya memang mereka cenderung pro terhadap penggunaan euro. Kalaupun mereka nggak bisa pakai euro, ya mereka pakai CBDC-nya. Yang notabene sama-sama fiat gitu. Kemudian dari berita yang lain datang dari Watcher Guru. SEC rules change makes cryptocurrency over easier for bank. Jadi dikabarkan SEC akan membuat peraturan yang akan memudahkan adopsi oleh banyak perbankan di Amerika Serikat ya, khususnya untuk bisa mengakumulasi atau mengakomodir investor-investor mereka supaya bisa lebih mendapatkan exposure terhadap kripto. JP Morgan juga sudah mengumumkan bahwa dia akan mendukung ya untuk penyediaan produk kripto yang safe ya untuk para nasabahnya. Jadi Morgan Stanley, salah satu perbankan yang ada di Amerika Serikat, ini bakalan mendukung ya dalam hal kalau misalkan investor mereka pengen untuk melakukan akumulasi terhadap aset kripto, itu akan dimudahkan gitu, dan tidak menutup kemungkinan kalau banyak exchange yang akan mensupport untuk transaksi baik itu top up ataupun withdrawal dengan banyak exchange. Ya, fasilitasnya akan cenderung lebih baik berdasarkan kita melihat dari perkembangan dari regulasi yang cenderung lebih ramah terhadap kripto dari Amerika Serikat, which is itu adalah sentimen yang sangat-sangat positif. Kemudian Solana dikabarkan supply stablecoin dari jaringan Solana itu sudah meningkat sampai totalnya adalah sekitar 10 miliar US dollar. Ini menunjukkan bahwa Solana performanya sangat-sangat bagus ya jika dibandingkan dengan blockchain yang lain. Jadi ini sentimen yang bagus untuk Solana gitu. Kemudian dari berita yang lain, nah ini Bank of Japan menaikkan suku bunga yang tertinggi sejak 17 tahun terakhir. Lalu dari World Liberty, proyeknya Donald Trump, itu kemarin melakukan akumulasi berupa token Tron sampai dengan 10 juta TRX dan juga melakukan akumulasi pada Ethereum senilai 3.000 Ethereum. Jadi memang belakangan ini dari World Liberty cukup aktif ya melakukan pembelian aset. Kemarin beritanya World Wrap Bitcoin sudah diakumulasi. Sekarang Ethereum dan juga Tron. Kedepannya mungkin akan ada akumulasi lagi untuk banyak project gitu. Dari saya sih opini saya ya, kenapa pergerakan dari token seperti Trump atau Melania itu mengalami penurunan ya karena mereka udah banyak taking profit guys. Buat apa? Untuk mengakumulasi aset-aset kripto berikut. Tujuannya buat apa? Ya kita nggak tahu secara pasti, tapi kemungkinan ini ada hubungannya dengan World Liberty yang masih dalam tahap pre-sale dan dikabarkan bakalan launching di tahun 2025 ini. Jadi nantikan aja gebrakan terbaru dari Trump family ini. Mereka udah dapat dana yang lumayan dari kalian para investor yang sangkut di token Trump dan juga Melania. Ethereum dikabarkan baru saja meluncurkan untuk mereka punya scaling strategik ya untuk meningkatkan kembali fundamental dari Ethereum dan juga layer kedua dari Ethereum di tahun 2025 ini. Memang kalau kita melihat dari banyak berita, Ethereum ini sudah kalah perform dibandingkan dengan Solana. Dari segi transaksi, pengembangan developer, itu udah kalah jauh. Dan Ethereum harus mengejar ketertinggalan tersebut kalau mereka nggak mau digantikan oleh Solana. Dan kepergian salah satu developer mereka kemarin itu bikin developer tim yang lain malah bergerak ya. Dan mereka akan membuat yang namanya proposal terbaru. Gunanya untuk apa? Mencari titik keseimbangan antara layer 1 dan juga layer kedua yang ada di
Ethereum. Jadi salah satu masalah kenapa Ethereum layer 1 ini down perform atau performanya justru di bawah ya atau underperform, itu impact daripada layer kedua yang sangat agresif ekspansif. Di mana volume perdagangan cenderung lebih rame di layer kedua, terutama di jaringan base dan juga di Arbitrum. Kalah jauh sama jaringan dari Ethereum. Ya, developer mereka juga banyak yang pindah dari layer 1 ke layer 2. Bahkan ada yang pindah ke blockchain yang lain. Dan ini coba untuk ditangani. Masalah tersebut akan disesuaikan nih untuk Ethereum supaya bisa tetap menjadi pilihan. Ya, jadi mereka akan melakukan hal tersebut. Gitu. Jadi siap-siap aja kalau kedepannya akan ada upgrading terbaru untuk Ethereum. Jadi kita nantikan aja gitu. Kemudian berita terbaru juga datang dari Thorchain. Ya, Thorchain dikabarkan platform DeFi-nya yang bernama ThorFi ini drop, shutdown, teman-teman. Ada sebuah hal yang terjadi sepertinya kenapa jaringan cross-chain di Thorchain, ThorFi itu mengalami shutdown. Dan ini membuat harga dari token Rune mengalami drop secara jangka pendek. Ya, signifikan sampai 30%. Jadi jangan kaget kalau teman-teman lihat ya mungkin di chart kok turun harga Rune, yaitu impact daripada salah satu DeFi terbesar mereka justru malah shutdown karena katanya sih ada rekonstruksi. Ya itu kita nggak tahu secara pasti apa yang terjadi, tapi semoga aja Rune baik-baik saja. Lalu gimana nih impactnya terhadap market crypto? Bitcoin overall berada di kisaran level 105.000 dengan pergerakan kenaikan 1,2%. Bitcoin dominance masih menguat ya. Sementara banyak altcoin mendapatkan tekanan jual yang lumayan signifikan. Kalau kita lihat dari pergerakan-pergerakan, banyak altcoin ini sudah mulai menunjukkan pelemahan tren. Ya, di beberapa pergerakan seperti Litecoin ini bergerak sangat-sangat lemah. XRP meskipun masih kuat tapi hati-hati terhadap potensial koreksi. WLD volatile banget. Kemarin dia sempat berada di kisaran $2,4, sekarang udah turun lagi ke 2,1. Kemudian Ondo Finance agak lumayan setelah fase unlock yang terjadi. Ondo Finance masih cukup strong. Ada peningkatan jumlah smart money yang masuk. Fed AI, Algorand, Koti, Matic masih underperform. Pergerakan banyak altcoin nampaknya belakangan ini cukup negatif ya. Kalau kita melihat dari beberapa faktor seperti agresifnya peningkatan akumulasi pada Bitcoin, ini salah satu penyebabnya juga di mana Senator Amerika Serikat Cynthia Lummis bakalan mengesahkan rancangan undang-undangnya terkait dengan Bitcoin sebagai cadangan reserve dan akan berencana untuk melakukan akumulasi Bitcoin sampai nanti 2030. Sampai total Bitcoin yang dimiliki adalah 1 juta Bitcoin untuk Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara adidaya yang akan menjadi negara acuan dari apa yang mereka lakukan, akan diikuti oleh banyak negara gitu. Jadi menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve oleh Amerika Serikat ini tentunya akan diikuti oleh negara-negara lain yang ada di luar ya, dan siap-siap aja tuh akumulasi terhadap Bitcoin lama-lama akan semakin meningkat gitu. Jadi wajar banget kalau Bitcoin dominance-nya terus mengalami kenaikan. Faktor yang lain adalah kalau kita lihat dari Fed balance sheet Amerika Serikat itu terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Fed balance sheet yang turun ini bagus untuk menurunkan inflasi karena uang yang beredar makin lama makin turun. Tapi di sisi negatif, untuk market bisa rally, Fed balance sheet-nya harus naik. Artinya uang beredar harus naik. Kalau enggak, maka konsekuensinya adalah market gold atau emas, kemudian money market, termasuk juga ada US dollar, euro, pound sterling, dan mata uang besar lainnya. Kemudian juga market saham Amerika Serikat dan juga market saham di negara emerging yang lainnya, itu bakalan berebut liquidity, akan memperebutkan uang beredar ini. Mana yang lebih menarik, uang akan mengalir ke sana. Masalahnya adalah, kalau uang beredarnya semakin lama semakin tipis, maka akan semakin ketat nih. Harus ada aset yang berkorban. Harus ada aset yang drop. Kalau kita melihat dari gold, belakangan justru malah naik. Ditunjang oleh volume smart money yang juga meningkat. Sementara itu, dari indeks dolar sudah mulai turun. Ya. Kemudian S&P 500 juga cenderung ada kemungkinan untuk koreksi. Tapi so far sih trennya masih strong.
Nah, Bitcoin ini ambigu banget. Bitcoin kurang perform. Belakangan cuma hanya bergerak sideways. Gitu. Jadi skenarionya kalau Bitcoin mau naik, emas harus turun, kemudian indeks dolar harus juga turun. Nah, sekarang S&P 500 terserah nih, kalau dia rally, bisa jadi Bitcoin juga akan rally. Kalaupun dari S&P 500 turun, harusnya Bitcoin dapat sentimen yang bagus juga. Karena artinya aliran dana akan kemungkinan bisa masuk ke pasar Bitcoin dan juga kripto. Sehingga out season potensial bisa terjadi, andai kata kalau Fed balance sheet-nya terus mengalami penurunan. Tapi skenario yang lain adalah saat ini kan the Fed pengen untuk mempertahankan suku bunga. Ya, artinya mencoba untuk membuat inflasi cenderung turun secara bertahap sih, gitu. Dan kemungkinan nggak akan cut rate dalam jangka waktu dekat sampai mereka menemukan indikasi inflasi turun. Nah, satu-satunya faktor yang bisa merubah keadaan adalah Donald Trump. Donald Trump terkenal dengan kebijakan yang kontroversial, mendadak, tiba-tiba, dan sangat-sangat bombastis. Ya, kalau Donald Trump menunjukkan sikap yang pro terhadap kripto ataupun pro terhadap industri swasta, bisa jadi akan melakukan hal-hal seperti injek, ya menurunkan biaya pajak, kemudian kebijakan seperti memfasilitasi atau memberikan kemudahan untuk perusahaan bisa mendapatkan pendanaan. Nah, hal-hal seperti itu bisa sangat-sangat membantu untuk growing market seperti kripto ini. Gitu. Tapi menunggu kebijakan tersebut entah kapan dirilis kita juga tidak tahu secara pasti. Jadi kesimpulannya adalah market kripto masih penuh dengan ketidakpastian. Bitcoin aku yakin bakalan tetap strong. Tapi untuk altcoin kelihatannya kita membutuhkan sentimen untuk gimana supaya Bitcoin dominance cenderung mengalami penurunan. Selama Bitcoin dominance masih naik seperti ini, bakalan sangat sulit alt season terrealisasikan. Itu. Sulit bukan berarti tidak mungkin, cuman masalahnya kapan. Itu aja paling buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas juga, diskusi di Telegram untuk teman-teman yang pengen untuk join di komunitas Telegram kita ya, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.